Halo semuanya, balik lagi di Yehanedi. Kali ini nih kita bakal bongkar satu kisah dari kerajaan yang gila, keren banget tapi sekaligus super misterius di tanah Jawa. Siap-siap ya, kita bakal buktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik loh. Apalagi kalau ceritanya tuh soal jejak kaki dewa, raja yang kayak superhero, sama mega proyek dari zaman kuno. Penasaran kan? Oke, kita mulai petualangan kita ya. Dimulai dari sebuah teka-teki kuno yang jujur aja bikin para sejarawan garuk-garuk kepala. Yaitu jejak kaki misterius yang kepahat selamanya di atas batu. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi jalan-jalan di hutan, tiba-tiba nemu jejak kaki. Tapi jejaknya itu nempel jelas banget di atas batu keras. Bukan di tanah loh, tapi di batu. Gila, sekuat apa coba orang yang bisa ninggalin jejak kayak gitu? Dan ini beneran ada loh, bukan cerita fiksi. Di daerah Bogor, ada penemuan prasasti yang ada pahatan jejak kakinya. Ada jejak kaki manusia, ada juga jejak kaki gajah. Di atas batu. Pertanyaannya, ngapain coba orang mahat jejak kaki di batu? Terus kok ada jejak gajah juga? Aneh banget kan? Nah, batu-batu yang ada tulisannya ini namanya prasasti. Anggap aja ini kayak pesan dari masa lalu, kunci buat kita ngebongkar semua misteri sejarah ini. Oke, jadi pertanyaannya udah jelas banget sekarang. Jejak kaki sekeren ini punya siapa? Dan dari kerajaan mana asalnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sekarang waktunya kita kenalan sama sosok di balik jejak kaki misterius tadi. Percaya deh, dia ini bukan orang biasa. Dia ini Sang Raja Pahlawan. Ternyata nih ya, di Prasasti Ciarutan itu ketulis kalau jejak kaki itu disamain sama jejak kakinya Dewa Wisnu, dewa pemelihara dalam kepercayaan Hindu loh. Dan pemilik jejak itu adalah Yang Mulia Sang Purnawarman, raja dari kerajaan Tarumanegara. Dan pujian buat dia tuh nggak berhenti di situ aja. Di Prasasti Jambu, dia digambarin sebagai sosok yang gagah, mengagungkan, dan pemimpin yang tiada taranya. Wow, ini nunjukin banget betapa dihormatinya dia kan sama rakyatnya. Jadi kebayang ya, Purnawarman ini bukan cuma raja biasa. Dia itu udah kayak legenda hidup. Katanya, baju zirahnya aja nggak bisa ditembus senjata musuh. Makanya dapat julukan Harimau Tarumanegara. Dia jadi semacam standar gitu buat semua raja-raja setelahnya. Pantas aja jejak kakinya dianggap sesakral itu, kayak jejak dewa. Nah, kita udah kenalan sama rajanya yang legendaris banget. Sekarang yuk kita lihat, sebesar dan sekuat apa sih kerajaannya? Jadi, Tarumanegara ini kerajaannya lumayan lama loh berdirinya, dari abad keempat sampai abad ketujuh Masehi. Nah, Purnawarman ini raja yang ketiga, dan pas dia yang mimpin, kerajaannya benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Dan ini nih yang nunjukin betapa kuatnya Purnawarman. Di bawah dia, Tarumanegara itu berhasil naklukin 48 kerajaan daerah di sekitarnya. 48 loh, itu artinya ada 48 wilayah yang tadinya punya pemimpin sendiri, sekarang tunduk semua sama dia. Gila kan? Terus seluas apa sih wilayahnya? Coba deh lihat peta ini. Kekuasaannya itu membentang dari Banten di paling barat sampai ke Cirebon di timur. Ya, intinya hampir seluruh wilayah Jawa Barat yang kita kenal sekarang itu dulu di bawah kekuasaan Tarumanegara. Keren banget. Tapi Purnawarman itu ternyata nggak cuma jago perang aja. Dia juga seorang pembangun yang visinya jauh ke depan. Kita sebut aja ini mega proyek zaman kuno. Bukti paling gedenya itu ada di Prasasti Tugu. Ini tuh prasasti paling panjang yang pernah ditemuin dari zaman itu. Dan isinya bukan cuma pujian-pujian buat raja, tapi beneran kayak blueprint, cetak biru, dari sebuah proyek teknik sipil yang raksasa banget. Proyek apaan sih? Mereka itu ngegali saluran sungai baru, panjangnya 11 kilometer. Coba bayangin, 11 kilometer digali tanpa alat berat modern kayak sekarang. Gimana caranya coba? Dan yang paling gilanya lagi, proyek 11 km ini selesai cuma dalam waktu 21 hari. Cuma 21 hari. Tujuannya juga cerdas banget, buat ngatasin banjir sama ngalirin air ke sawah. Dan sebagai tanda syukurnya, rajanya ngadain selamatan dengan sedekah 1.000 ekor sapi buat para Brahmana. Ini bukti lengkap sih, pemimpinnya hebat, teknologinya ada, dan kerajaannya makmur. Tapi ya, seperti semua cerita hebat, pasti ada babak akhirnya.
Terus, apa yang terjadi sama kerajaan yang sekuat ini? Sayangnya, setelah eranya Purnawarman, kayaknya nggak ada lagi raja yang sehebat dia. Jadi, pelan-pelan kekuatan Tarumanegara mulai pudar. Nah, di saat yang sama, di seberang sana, di Sumatera, muncul kekuatan baru yang gede banget, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Puncaknya itu kejadian sekitar tahun 668 Masehi. Ada banyak catatan sejarah yang nunjukin kalau Sriwijaya nyerang besar-besaran ke tanah Jawa. Dan akhirnya, kerajaan Tarumanegara yang dulu jaya banget itu takluk. Dan setelah itu, namanya seolah-olah hilang aja gitu, lenyap di telan zaman selama ratusan tahun. Nah, sekarang giliran kalian nih yang mikir. Setelah kita dengerin ceritanya dari awal sampai akhir, ada satu pertanyaan gede banget yang masih ngeganjel. Ini nih pertanyaan yang paling bikin aku penasaran. Menurut kalian, kenapa ya kerajaan sekuat Tarumanegara yang rajanya legendaris dan proyeknya canggih banget buat zamannya itu kok bisa sampai dilupain sama sejarah selama ratusan tahun? Coba deh kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku seriusan pengen banget baca teori-teori dari kalian. Oh iya, jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya, biar kita bisa terus bongkar cerita-cerita sejarah keren kayak gini bareng-bareng. Sampai ketemu di cerita berikutnya.